Hai, selamat sore. Video kali ini bahas tentang Loken Resort. Di video sebelumnya kita makan dulu di Loch Ribs yang lagi viral di Brastagi dan ini di Gundaling. Di Gundaling ini kita melihat peternakan sapi yang katanya diimpor langsung dari Australia. Dan videonya sudah diupload di playlist Explore Medan. Setelah kita mencoba Mickey Holiday Resort, hari selanjutnya kita mencoba menginap di daerah Caldera Toba yang cukup viral juga di tahun-tahun yang lalu. Berada di area Toba Caldera di atas daerah Tongging dekat dengan air terjun si Piso-Piso. Tempat yang bagus banget kalau kita ingin memandang keindahan Danau Toba dari bagian atas. Jalan masuknya seperti ini dan di sini ada orang yang menjaga. Kita harus bayar dulu per orang itu 20.000 dan sudah gratis untuk biaya parkir. Dan kita sampai bawa mobil ke bawah, dipikir kita akan check-in itu di tulisan yang Loken tadi, ternyata salah. Kita check-in itu di bangunan ala Belanda ini yang mempunyai kincir angin. Kita check-in dulu di sini, proses check-innya cepat, dan habis itu kita bawa kembali mobil ke bagian atas, ke bagian parkir mobil. Parkir mobilnya di sebelah sini, lalu untuk villanya dekat langsung dengan si parkiran ini. Ini adalah jalan setapak menuju ke villa-villa kecil ini. Ada sekitar 6 cottage di sini, ada 6 villa yang isinya itu buat 2 orang dan bisa extra bed juga di sini. Tapi sepertinya ada tipe lain yang ada di resort ini. Cuman aku memang tertarik banget sama si bangunan yang satu ini. Bangunannya unik, cantik, dan bagus buat foto-foto. Untuk dalamnya itu seperti ini. Tersedia kasur seperti ini. Dan ada AC-nya di sini, nggak seperti di Mickey Holiday. Mickey Holiday itu nggak ada AC-nya, cuma dilengkapi dengan kipas. Tapi udara di sana memang cukup dingin. Dan ini datang-datang udah bikin Milo dulu karena tadi mampir ke Indomaret. Untuk toiletnya seperti ini, ada air panas, tapi karena air panasnya ini dari gas, jadi kalau kita menggunakan air panas itu bunyinya cukup menakutkan, cuman gak apa-apa, berguna juga si air panas ini. Lalu di meja tadi terdapat larangan-larangan, jadi kita gak boleh masak di sini, gak boleh bawa makanan dari luar, karena ada restoran di bagian bawah, jadi nanti kita akan lihat restorannya seperti apa. Karena dekat dengan area kebun, jadi di sini tuh banyak binatang-binatang kecil seperti laron atau serangga-serangga kecil. Jadi selalu tutup pintu biar si serangganya nggak masuk ke dalam kamar. Lalu di depan villa ada taman besar seperti ini, jadi jangan lupa bawa bola buat main bersama anak-anak. Sekarang kita explore ke bawah, jadi di bawah ini di bawah bangunan ala Belanda yang ada kincir anginnya itu. Di sini ada kolam ikan yang ikannya itu banyak sekali. Dan di sini ada satu jembatan merah yang eye-catching banget, bagus buat foto juga di tengah jembatan merah ini. Loken Ban Resort ini tempat wisata yang terletak di Kabupaten Karo dengan menampilkan pemandangan Danau Toba dari bagian atas dan tempat yang menarik, suasananya tentram, tenang, gak berisik sama sekali, jauh dari hiruk-pikuk kota Medan. Dan nuansa bangunannya ala-ala Belanda ini dengan kincir angin menambah estetik si Loken Ban ini. Kita bisa membeli makanan ikan di bagian bawah nanti di tulisan Loken itu, dan di sini ada burungnya. Jadi di sini tuh banyak banget burungnya, dan kalau pagi itu suara burungnya itu membuat tenang banget. Nanti kita akan melihat kandang burung yang besar di bagian belakang. Udara di sini sejuk, udara khas pegunungan. Dan setelah aku baca-baca, jadi katanya Loken Resort itu dulunya adalah situs bersejarah yang terletak di Tongging. Tepatnya sebuah bangunan dari material kayu yang digunakan sebagai tempat musyawarah untuk suku Karo pada masa lampau. Dan nama Loken sendiri artinya itu berkumpul dari bahasa Karo. Bangunan ini kemudian direnovasi dan diubah menjadi resort dengan konsep rumah Belanda. Resort ini dibangun pada tahun 2022 dan daya tariknya adalah spot kincir angin raksasa yang tadi. Jadi desain bangunannya dan arsitektur resort ini menggabungkan antara negeri Belanda dengan kincir angin yang tadi dan pemandangan Danau Toba yang indah seperti ini. Selain ada villa, di sini ada banyak tempat duduk, ada banyak tempat makan di area outdoor dan indoornya. Kita ke area indoornya dulu. Ini di bagian Loken Bar.
Jadi malam kita pesan makan di sini hanya sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi kalau mau buat ngemil nanti malam itu harus pesen dulu di take away dan dibawa ke cottage. Untuk membeli makanan ikan ada di Loken Barn yang sebelah sana yang warna merah. Dan sekarang kita lihat kandang-kandang dari burung yang banyak banget jenisnya di sini. Ada beberapa jenis dan ini letaknya dekat dengan si villa yang kita tempatin. Bunga-bunga warna-warni ini menambah kesan cantik waktu kita duduk di depan teras villa ini. Dan anak-anak tuh senang banget lari-lari di sini. Entah kenapa ini anteng banget dan ternyata dia lagi main game online di depan sini dan hasilnya kakinya itu penuh dengan gigitan-gigitan nyamuk. Sampai ke kuping-kuping itu ada gigitan nyamuk. Jadi kalau kesini oleskan dulu si lotion nyamuknya atau pakai minyak kayu putih. Ini adalah jalan menuju ke restoran, ke Loken Barn dan Loken Bar dari si villa yang tadi. Dan ada beberapa tempat untuk foto juga di sini, seperti tempat ini. Si kincir anginnya itu terlihat jelas di sini. Dan ini sudah mulai sunset, kita lagi menunggu sunset di sini. Kita duduk di depan teras ini. Sambil ngemil pisang goreng atau roti bakar yang udah kita beli di restoran tadi. Banyak untuk tempat-tempat foto di sini dan seperti ini di atas si teras yang ini di bawahnya tuh lagi dibangun tempat-tempat untuk ngopi juga, tempat-tempat untuk kafe. Dan jadi kalau siang-siang kayak begini ada bunyi ketokan batu dan segala macam orang yang bekerja di bawah. Ini untuk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya nanti kita akan lihat gedung-gedung seperti ini dan ternyata ini juga restoran. Ada 2 lantai seperti ini, jadi banyak banget untuk area makannya. Dan di bawah itu tangganya seperti ini cantik banget buat take video di sini. Ini nggak tahu sunsetnya seperti biasa seperti ini atau hanya hari ini saja. Ternyata sunset di sini tuh cantik banget dan bentuknya itu seperti ini. Malam pun tiba, kita balik lagi ke restoran di Loken Barn-nya dan kita juga pesen bawa pulang buat makan di villa. Dan selamat pagi, ini dia paginya, jadi kita dapat sarapan dan kita makan dengan view seperti ini. Jadi per orang kita boleh memilih nasi goreng, kue tiaw goreng, bihun goreng, dan dapat buahnya juga, lalu ada minuman teh manis hangat. Dan ini dia pemandangannya, pagi ini cerah, gak ada mendung-mendungnya sama sekali kayak kemarin itu sempat gerimis. Oh iya, di sini juga ada untuk sewa skuter dan sewa sepeda itu per jam sekitar 15.000. Jadi kalau ditanya kegiatan apa aja yang ada di sini selama kita menginap di sini, bisa sewa sepeda atau skuter buat anak-anak dan bisa kasih makan ikan di sini, foto-foto yang pasti, quality time sama keluarga, main di lapangan kecil tadi di depan villa, dan nongkrong di kafenya. Dan ini waktu kasih makan ikan ternyata di bawah jembatan itu banyak kecebong kecil seperti ini. Pantesan tadi tuh banyak banget kodok-kodok kecil yang warnanya hitam di sekitar taman. Terdapat air terjun mini buatan seperti ini yang airnya mengalir ke kolam ikan yang tadi. Sekian cerita hari ini di Loken Barn Resort. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching. Bye.